Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqaddarati min al-dhahab wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harthi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ma'asyiral muslimin, saudara sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dunia dengan segala tipuan sering memperdaya manusia. Yang dimaksud dengan dunia tentulah bukan tahap kehidupan, melainkan segala sesuatu yang dengannya manusia merasakan kenikmatan. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa dunia adalah segala macam kecenderungan terhadap harta, kedudukan, kesehatan, rasa aman, istri, anak, dan lain-lain sebagainya. Karena sifatnya yang merata di dalam diri manusia, kecenderungan tersebut digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat naluriah. Pernyataan mengapa Allah meletakkan hal-hal yang bersifat naluriah yang justru berpotensi menipu manusia, maka ketika kita telaah ayat-ayat Al-Quran dan juga keterangan para ulama, mari sama-sama kita akan mendapati penjelasan yang sepertinya bertolak belakang dengan tentang dunia. Banyak ayat Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa dunia adalah penyebab segala bencana dan kesengsaraan. Sementara itu, keterangan yang menyatakan bahwa dunia merupakan sebab bagi kebahagiaan dunia dan di akhirat juga tidak sedikit. Kini sama-sama kita lihat ayat tersebut, di mana Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesengsaraan, kesenangan yang memperdaya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Al-ghurur billahi yaghurrannakum wala dunya hayatud dunya taghurrannakum wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu li'adhibahum biha fid dunya wa tasadu anfusuhum wa hum kafirun." Dan janganlah harta dan benda dan anak mereka menarik hatimu, sesungguhnya Allah menghendaki akan menghadap mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Ayat-ayat Al-Quran yang berisikan pembahasan semacam ini jumlahnya cukup banyak. Namun di sisi lain, sisi baik dunia, ada beberapa ayat dan riwayat yang menjelaskan bahwa dunia merupakan rahmat dan karunia di sisi Allah, kemurahan, kebaikan, anugerah, balasan dan pahala bagi hamba yang berbuat baik, diciptakan untuk hamba-hambanya, serta salah satu kenikmatan dari berbagai kenikmatan ilahi. Di sisi lain, kekafiran, kefakiran, kemiskinan juga disebut sebagai sifat yang tercela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam firman-Nya Allah berfirman, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Ia berkuasa penuh pergi kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hambanya, siapa pula lah yang mengharamkan rezeki yang baik, katakanlah semuanya disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Sekiranya penduduk-penduduk negeri ini bertakwa, pastilah kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa atas perbuatan mereka, Demikian kita akan menjumpai dua sifat di mana saja di awal kita mendengar bahwa ada ayat yang mengutuk tentang dunia, tapi di sisi lain justru menjelaskan bahwa ini adalah kenikmatan karunia yang Allah berikan. Memahami dua sifat dunia yang bertolak belakang. Terkait dengan sifat dunia yang bertolak belakang itu, para ulama mengatakan bahwa kebingungan semacam itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika kita mampu menempatkan dunia sebagai sarana atau wasilah untuk sesuatu yang lain, yaitu kehidupan akhirat. Ketika kita mampu menempatkan keberadaan dunia sebagai sarana, dunia memiliki sisi tersebut, dunia memiliki dua sisi tersebut. Jika berbagai kenikmatan yang Allah berikan, yang kemudian kita jadikan sarana untuk semata-mata bersyukur kepada Allah, untuk kita dunia ini kita jadikan di dalam dunia ini kita letakkan di dalam genggaman kita, yang artinya kapanpun ketika sang pemilik dunia itu menghendakinya, dengan mudah kita melepaskan. Artinya bahwa dunia bukan lagi merupakan satu tujuan dalam kehidupan ini. Dunia bukan merupakan salah satu tujuan akhir untuk segalanya. Kita hanya menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun kita kumpulkan dunia hari ini, dunia yang hari ini kita genggam semata-mata untuk bekal kita menghadap kita, untuk bekal kita karena suatu hari nanti kita akan sampai pada waktunya, kita akan menempuh perjalanan panjang, yaitu perjalanan di akhirat nanti. Sehingga ketika kita mampu menyadari, maka disinilah letak dunia itu tadi menjadi rahmat bagi Allah. Bagi Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi dunia akan menjadi fitnah. Dunia akan menjadi justru mencelakakan diri kita ketika kita menganggap bahwa itu adalah tujuan akhir dari segalanya. Kita menganggap dengan menggenggam dunia maka akan selesai semua permasalahan kita. Padahal yakinlah, dunia semua yang berkaitan dengan dunia semua bersifat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepanjang kita masih bisa bersyukur, sepanjang kita masih mau berpikir tentang apa dan bagaimana kita mendapatkan dunia, menempatkan posisi dunia itu, apakah dunia itu akan selalu kita genggam atau kita letakkan di dalam hati. Ketika dunia itu kita hanya pegang, artinya kita siap kapanpun dunia itu diambil, dan kedua belah tangan kita itu selalu siap terbuka untuk menerima kehilangan dan juga menerima yang lebih besar
menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, yang hanya bisa meletakkan dunia ini di genggaman, bukan di hati kita. Artinya kita akan mudah mengikhlaskan dunia kita, apapun yang berkaitan dengan dunia kita, demi kepentingan akhirat kita. Karena pada hakikatnya, sejatinya dunia itu adalah sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat. Inti dari keterangan dan penjelasan bahwa apabila dunia ini dimanfaatkan sesuai dengan keridhaan Allah, maka yang akan menjadi kebaikan dan itu semua akan menjadi kemuliaan dan kebaikan. Sedangkan jika dimanfaatkan untuk kepentingan setan, maka hal itu akan merupakan keburukan dan kehinaan. Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya dunia ini adalah tempat bencana. Terkutuklah dunia dan apa saja yang ada di dalamnya, kecuali yang dimanfaatkan untuk. Oleh karena itu, sepanjang kita semua mengingat apa yang ada di dalam diri kita ini semata-mata kita ingatkan, kita siapkan untuk akhirat kita, mudah-mudahan itu akan membawa berkah buat kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa amma naha anhu wa jazara wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikati musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhil syirki wal musyrikin wansur ibadaka man nasara ad-din wahdhur man khadala al muslimin wa dammir a'da' ad-din وعدل كلمته إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسية خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا